الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta, anak keturunan itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini perhiasan-perhiasan hidup ayah bunda disebut sama Allah dalam surah Ali Imran. Ayatnya cari. Zuyyina linnas hubus syahawat minan nisa wal banin wal muqantaratil minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mataul hayati dunia wallahu indahu husnul ma'ab. Cari itu ayatnya. Zuyyina dibuat indah. Linnas pada semua manusia hubus syahwat menyenangi, menyukai, bersyahwat dengan minan nisa punya istri banyak. Jadi punya istri banyak tuh cita-cita tuh yang dibuat sama Allah Subhanahu wa taala untuk para laki-laki. Wal banin dan juga punya anak keturunan yang banyak, suka dibangga-banggakan. Kemudian harta yang banyak muqantar minad dhahab wal fiddah, harta yang banyak dalam bentuk emas, perak, wal khailil musawwamah dan kendaraan yang dihiasi. Kalau dulu namanya khail kuda, nah sekarang namanya bisa jadi Mercedes, bisa jadi BMW, bisa jadi Lamborghini, bisa jadi Alphard. Wal an'am dan peternakan, wal haras ladang, dan itu adalah kenikmatan kehidupan dunia. Nah, ayah bunda cari ya. Jadi sudah dibuat sama Allah, semua manusia itu senang sama sama perhiasan dunia yang tadi disebut. Apa saja perhiasan dunianya? Nah, cari dalam surah Ali Imran ayat masih belasan sama ayah bunda. Dan ayah bunda, perhiasan itu kadang bisa membuat kita bahagia, membuat kita bersyukur, kadang juga membuat kita lupa. Jadi anak perhiasan, harta perhiasan. Anak dulu. Kalau anak tuh ayah bunda doain anak kita, cucu kita, keturunan kita doain. Doa untuk anak tuh apa aja. Rabbi habli minas shalihin. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah berikan untukku keturunan salihin. Dalam surat As-Saffat nanti cari ayat berapa sama ayat bunda. Rabbi habli minas shalihin. Lagi doa buat anak cucu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Surat Ibrahim ayat berapa nanti cari. Dan ayah bunda perlu kayaknya wajib hafalkan doain anak cucu kita. Ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah terimalah doain anak dan keturunan kita. Dalam surat Furqan ayat 70 berapa nanti cari. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah jadikan pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun yang indah dipandang mata. Nah, ini disebut zina, perhiasan, tentram dalam hati kami.
dan jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Nah, itu doa. Supaya apa? Supaya kita nih, anak kita, cucu kita, Allah berkahi, Allah sayangi, Allah rahmati. Karena banyak perhiasan itu yang membuat kita menjadi bersyukur, banyak juga perhiasan yang membuat kita jadi ujub, jadi sombong. Demikian juga anak keturunan. Kan biasa tuh, kalau lagi pada ngumpul, ngebanding-bandingin anaknya, cucunya sama anak cucu orang lain. Kalau anak saya mah, kalau menantu saya mah, kalau cucu saya mah. Nah, ini perhiasan. Sekarang doa buat harta. Jadi apa doa buat harta? Itu ada dalam surat 9 ayat 100. Nggak usah dikasih tahu, kan harus PR cari sama ayah bunda. Jadi bunyi ayatnya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil wahai Muhammad dari harta manusia sedekah zakat mereka. Tutahhiruhum, dengan mereka keluarkan zakatnya akan membuat mereka jadi suci, suci batin. Wa tuzakkihim biha, dan suci hartanya. Washolli alaihim, doakan mereka Muhammad yang berinfak, yang berdonasi, yang berwakaf, yang berzakat, doakan mereka Muhammad. Inna sholataka sakanan lahum. Karena doamu untuk orang yang bersedekah, berzakat, itu akan memberikan ketenangan buat mereka. Jadi itu karenanya ya bunda, kalau kita berdonasi, apalagi di jalan Allah, kayaknya Masya Allah, itu akan membuat rezeki kita makin bertambah dan kehidupan kita makin berkah. Kenapa? Karena didoain. Dan karena perintah washolli alaihim, doakan mereka Muhammad. Maka orang-orang berduyun-duyun, berinfak, bersedekah, berzakat, dan mengantarkannya pada Rasulullah, termasuk Abi Aufa. Seorang sahabat bernamanya Abu Aufa. Lalu begitu Abu Aufa menunaikan zakatnya, Rasul doanya Rasulullah. Allahumma sholli ala Abi Aufa wa ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berkahi Abu Aufa dan keluarga. Jadi sedekah membuat harta kita diberkahi Allah. Dan doa Rasulullah yang lain kepada orang yang mengeluarkan hartanya. Barakallahu fima atait wa baraka fima abqait. Nanti ayah bunda cari. Doa Rasulullah kepada orang yang berinfak. Semoga Allah berkahi apa yang kau beri. Dan semoga Allah berkahi apa yang masih tersimpan pada dirimu. Jadi harta yang diinfakkan Allah berkahi. Harta yang masih ada di tangan kita Allah tambah-tambahkan berkah. Barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Nah, jadi cara untuk supaya harta itu tidak menjerumuskan kita itu dikasih tahu tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu sama Rasulullah. Karena dua-duanya tuh kalau di ayat ini disebut zina, perhiasan, bukan zina ya. Kalau zina sama zina beda. Jadi nyebutnya hampir sama tapi artinya beda jauh. Kalau zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena sesungguhnya dia itu buruk dan keji jalannya. Nah, kalau ini zina, zina. Atau kalau orang Indonesia ada yang namain anaknya Zainah. Nah, dari kata zina. Jadi perhiasan. Kalau dalam ayat ini disebut zina, harta dan anak keturunan itu, dalam surah Kahfi 46, nanti ayah bunda cari harta dan anak keturunan itu fitnah, ujian.
Bunyi ayatnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum. Sesungguhnya harta kalian. Wa auladukum anak keturunan kalian. Fitnah. Itu adalah ujian buat kalian. Jadi ayah bunda insya Allah lebih ngerti dari saya. Karena udah lebih lama hidupnya di dunia ini. Banyak orang yang diuji dengan hartanya, banyak orang yang diuji dengan anak keturunan. Nah, kalau di sini disebut sama Allah, zina. Dia itu adalah apa? Adalah perhiasan. Nah, itu poin pertama, ayah bunda. Poin pertamanya adalah perhiasan dunia yang Allah ciptakan. Yang kalau di ayat ini disebut dua, kalau di ayat surah Al-Imran ayat belasan tadi yang PR, cari ada berapa tuh perhiasan dunia tuh. Nah, poin yang kedua nih, ayah bunda, ya ini yang harus kita kejar. Wal baqiyatus solihatu. Amal-amal yang soleh yang terus menerus nggak putus. Itu khairun inda rabbika thawaban. Itu adalah sebaik-baiknya balasan dari Rabbmu. Wa khairun amalan itu yang sebaik-baiknya harapan. Jadi kata Rasulullah SAW, Kulu amal ibni Adam, setiap amal ibnu Adam itu pasti terputus. Kalau dia mati, idza mata ibnu Adam in qata asairu amali. Jika mati anak manusia, semua amalnya putus kecuali tiga hal. Apa tiga hal yang gak bakal terputus? Satu, sedekah jariah, sedekah yang ngalir. Yang kedua, ilmin yuntafa bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak keturunan yang berdoa untuknya. Nah, ini disebut baqiyatus sholihah. Jadi amal yang terus-menerus. Yang meski kita udah mati, kita masih berharap balasan dari Allah. Dan masih terus berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, fokus nih ke sini. Karena kita nggak tahu, termasuk saya, kita nggak tahu berapa lama lagi kita dikasih kesempatan untuk melakukan amal soleh. Nah, fokus yang sini. Jadi sedekah jariah. Jadi perbanyak sedekah jariah. Sedekah jariah itu para ulama mengatakan itu wakaf. Kenapa? Karena kalau sedekah biasa, melihat orang lapar, lalu kita memberikan makan, nah itu sedekah aksidental. Pahalanya ada ada event, ada occasion, nah kita kasih. Tapi kalau dia udah nggak lapar lagi, pahalanya habis. Nah, sedekah jariah ini yang terus ngalir. Kalau ada kesempatan melakukan amal soleh, lihat masjid lagi dibangun, meski cuma satu batu bata ikutan. Meski cuma satu sak semen ikutan. Karena insya Allah umurnya itu masjid panjang. Lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan Allah berkahi masjid yang dibangun dan kita kebagian pahalanya. Ada pesantren lagi dibangun ikutan. Apalagi airnya, ikutan. Airnya dikonsumsi sama orang banyak, apalagi tempat orang soleh ikutan. Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban khairun amal. Ayah bunda nanti cari lagi ya hadis yang Rasulullah sebutin. Yatba'ul mayyit salas. Setiap mayit kalau dibawa menuju kubur diiringi oleh tiga. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Hak keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarju isnani wa yabqa wahid. Dua golongan balik pulang. Sementara yang nemenin dia pas kubur cuma satu. Yang balik ke rumah itu keluarganya dan hartanya. Nggak ada cerita. Keluarga yang katanya mencintai kita bakal nemenin kita dalam kubur. Nggak ada ceritanya itu. Dan nggak ada cerita harta itu sama ahli waris taruh semua di dalam kubur kita. Nggak ada. Karena kita juga udah nggak perlu. Yang nemenin kita apa? Cuma satu, amal.
Nah, pada kajian pagi ini, Usbok kasih tahu, ayah bunda punya kesempatan ngajak semuanya, keluarganya, hartanya, amalnya, masuk ke kubur bisa. Caranya gimana, Usbok? Caranya ya bunda, keluarga kita dikonvert, diubah jadi orang soleh, solehah semua. Solihin, solihah. Ajarin kenal Allah, ajarin mereka mendirikan sholat, ajarin mereka gemar zikrullah, gemar sedekah, gemar tilawah Al-Quran, gemar silaturahim, ajarin. Kita yang ngajarin nih, maka nanti keluarga kita juga, meski kita sudah meninggal, mereka akan terus beramal dan pahalanya bakal nyampe ke kita dari keluarga kita, dari pasangan kita kalau dia masih hidup, dari anak-anak kita, cucu kita, terus tuh kalau kita ngajarin. Ajak keluarga masuk dalam kubur. Dan ahli kubur tuh pada nungguin doa dari keluarga mereka. Kebayang nggak kalau nggak ada yang doain? Nunggu gitu. Kayak bunda udah belanja online, marketplace kagak nyampe-nyampe, nungguin gitu. Mana sih ini kagak datang-datang gitu. Nah itu juga bunda ahli kubur nungguin. Mana sih? Nggak ada yang doa. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cek, putus-putus ya sinyal. Sudah jelas? Sudah sekarang sudah jelas. Sekarang sudah. Berhenti lagi. Terus lagi, berhenti lagi, Ustaz. Terus lagi. Putus Cek. lagi. Usbomnya freezing. Udah. Udah bisa? Udah bisa. Ada, jelas. Nah itu ajakin semua keluarga kita bisa diajak masuk kubur, dikonvert. Harta juga begitu. Ayah bunda, kalau ayah bunda mencintai harta, maka harta itu bisa dibawa masuk ke dalam kubur. Caranya apa? Sebelum mati perbanyak sedekah, infak, zakat. Jadi sesering mungkin. Kenapa? Karena banyak kita sering lihat belum mati aja hartanya udah diperebutkan. Apalagi sesudah mati. Nah, kalau benar-benar ayah bunda cinta sama harta, maka anak keluarga family itu berikan kemampuan, skill, ajarkan supaya mereka bisa survive. Sementara harta yang kita miliki, kalau kita masih hidup 100% masih wilayah kita. Jadi kalau ayah bunda mau hibah sama anak boleh nggak? Jawabannya boleh. Dan itu sunnah. Kalau ayah bunda mau wasiat boleh nggak? Boleh. Sepertiga diwasiatkan. Tapi kalau ayah bunda cinta sama harta, itu sibukkan tuh. Infak, sedekah, zakat, wakaf, terus. Kalau ada kebaikan. Supaya apa? Supaya harta kita nemenin kita dalam kubur. Itu yang disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan ayah bunda beberapa orang seperti Bunda Raka, Bunda Zulmanidar udah pernah mampir ke Mahat Askar Kauni yang ada di Cikias. Dan itu dekat sama Bunda Rida sama Bunda Aning tuh. Dan pemiliknya almarhum seorang jenderal, almarhum Ayah Anto. Nah, kenal sama saya nggak tahu dari mana. Tapi Masya Allah, dia berikan 1,4 hektar di Cipinang awalnya. Dan pertama jumpa itu di Cipinang, lalu kemudian nggak tahu Allah buat kami saling cinta karena Allah.
baru sekali ketemu aja, langsung dia ikut ke pesantren Cijulang, ke tempat saya. Lalu kemudian anak-anak santri masuk di Cipinong, dia bilang terima kasih, dan kemudian dia ngundang saya ke rumahnya, dan dia bilang, Ustaz Osbob, saya udah datang ke rumah Osbob, Osbob datang ke rumah saya. Nah, saya datanglah sore itu. Dan dia, terima kasih, benar, Ayah Anto. Lalu kemudian, dia bilang, Osbob, saya masih punya lagi tanah. Di mana? Di Cibubur. Di mana? Di Citra Grand, kata beliau. Mau ngapain ya? Saya tanya. Beliau bilang, kita bikin pesantren yang buat akhwat, buat perempuan di sana. Nah, saya bilang ini aja baru masuk nih santri di Cipinong, masa ini mau dibikin pesantren lagi di Cibubur, Cikeas. Saya bilang, ya udah kapan-kapan kita lihat. Jangan kapan-kapan, sekarang, kata dia. Maka kemudian saya bilang, ya udah ini aja nih, udah sore, besok pagi ya. Maka besok pagi kita datang. Dan besok pagi itu di Hotel 5 rahmati Allah ya Bunda. Tahu nggak? Saya merinding tuh. Itu tanah di Citra Grand, di dalamnya tuh Bunda Aning sama Bunda Rida tahu tuh harganya berapa per meter. Itu luasnya 1,8 hektar. Dan Masya Allah, saya bilang, ini buat apa ya? Pokoknya saya mau ngasih usbok juga. Saya bilang, buat pesantren akhwat, iya. Yaudah, bismillah, salaman kita. Kita salaman, Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia girang. Dia bilang, usbok jangan pulang, kita langsung ke Cianjur katanya. Ngapain ya? Di sana ada 4 hektaran lagi. Yang sekarang nih usbok mau bikin kampus. Saya bilang, ya kapan-kapan. Enggak boleh. Sekarang katanya. Akhirnya kita datang juga ke sana sampai sore dan kita ngeliat Masya Allah ini tempat. Dan saya bilang, gini aja dah. Ini kok 3 aset gede-gede banget. Kok berebutan, kok cepet banget mau dikasih sama saya yang baru ayah kenal. Saya bilang gitu. Ngapain ayah segini? Pengen ngasih aset segini banyak. Jawabannya tau nggak? Ayah Bunda. Mas Bob, saya pengen kalau saya mati, nanti akan ada santri yang bacain Al-Quran buat saya. Dan Masya Allah, itu diserahin semua tuh, ayah Bunda. Ya nggak tahu tuh, nilainya nggak tahu berapa M. Mungkin puluhan M, saya nggak ngerti dah. Saya belum apres tuh. Dan ayah Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merinding. Itu terus diucapin sama beliau, kalau saya mati, saya mau ada santri yang bacain Quran buat saya. Dan sebulan setelah itu, Masya Allah, saya dengar berita beliau wafat. Itu pejabat negara pada datang, tokoh-tokoh nasional pada datang. Dan istri beliau, Bunda Titi, setiap kali ada yang tamu datang, para tokoh-tokoh, beliau nangis. Tapi waktu saya datang, ini baru kenal sebulan sama saya. Saya datang sama santri-santri, saya bilang sama santri-santri, ayo baca surah Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman, ayo baca Al-Waqiah. Dan santri-santri nggak pegang mushaf. Jadi hafalan. Bunda Titi nggak cuma nangis, pingsan ya Bunda. Hingga kita ngurusin 2. Satu mayat, satu lagi gotong tuh Bunda Titi pingsan. Malamnya waktu kami lagi takziah, dia tanya, kenapa Bunda mimpi pingsan tadi siang? Jawabannya, saya ingat Usbok yang sering dibilang sama Mas Anto, nanti kalau aku mati aku pengen anak-anak santri baca Al-Quran. Allah. Itu yang disebut wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Nah, ayah Bunda dikasih umur, manfaatin umurnya untuk jadi baqiyatus shalihah. Kalau dikasih ilmu, manfaatkan ilmunya agar jadi al-baqiyatus shalihah. Kalau dikasih anak, keturunan, cucu, jadikan al-baqiyatus shalihah. Kalau dikasih apapun sama Allah, harta, pakai supaya jadi al-baqiyatus shalihah.
Dan Masya Allah, doain ya ayah bunda. Pokoknya ayah bunda harus punya amalan-amalan kayak begitu. Kenapa? Karena itu khairun inda rabbika thawaban. Nanti balasannya kita kaget-kaget tuh dari Allah. Wa khairun amalah, dan itu yang harapan terbaik lah. Kata Allah, kalau mau berharap yang terbaik ini al-baqiyatus sholihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Sekali lagi barakallah buat Umi Deti yang lagi milad 2 hari lagi. Jadi udah dirawat ya. Insyaallah. Dan semoga ayah bunda sehat-sehat semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.